boleh dong saya niru Saifuddin Ibrahim, anggaplah bodoh-bodoh sedikit gitu ya, padahal ya saya tahu maksudnya kan. Nah, di dalam kitab orang Kristen itu ada sebuah cerita yang menceritakan bahwa Tuhan mau mengadakan adegan seks porno, ya, mengadakan adegan seks di tempat umum. Ayo, pantas, terus kita boleh dong berpendapat, pantas rata-rata pemain film porno itu orang Kristen. Oh, ternyata di dalam kitabnya ada toh. Ini kalau sama-sama ngawur ya Bang Andi ya. Karena saya Buden ngawur loh. Menafsir kitab orang seenaknya. Tapi kita nggak menafsirkan, apa kita yang membaca. Tidak menafsir, memang di situ tertulis begitu. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 12 itu ya. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu ya. Nih biar nggak dibilang ngawur ya. Iya, dibaca. Ya, benar-benar saya bukakan dulu 2 Samuel ya, 2 Samuel. 12. Bentar. Nah. Oke, nih bunyinya nih. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh orang Israel secara terang-terangan. Nah ini boleh dong kita asal-asalan nyomot ayat orang, nggak usah ditafsir juga tahu ini maksudnya kemana. Mengadakan adegan seks di tempat umum, nggak nafsir ini. Coba. Enggak, dibaca aja. Dibaca aja. Terus bagaimana perintah menjajah di dalam Bible? Oh, itu kan perjanjian lama, nggak peduli. Kan? Itu kan perjanjian lama, nggak peduli. Yang jelas itu ada tertulis di dalam kitabmu. Ada perintah menjajah di dalam kitab Ulangan. Ada perintah membunuh. Ada perintah menjajah di dalam kitab Ulangan 20. Ya, benar Bang Andi. Di dalam kitab Ulangan 20. Ya. Benar ya. Nah, ini dia. Di dalam kitab Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Contoh nih. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Damai dulu Bang, ditawarkan damai dulu. Tapi syaratnya damai apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Pantas penjajah ini menjadikan bangsa kita, nenek moyang kita menjadi budak dan kerja rodi. Ternyata ada di dalam Bible. Enggak menafsir ya? Enggak. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan kita menjadi budak, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Tengok nih, damai jadi budak kerja rodi, nggak damai mati. Pilih mana? Pilih damai atau pilih mati? Ya nggak ada pilihan Bang. Ada. Ya, jadi budak kerja rodi juga sengsara. Mending mati aja deh, nggak ngerasain panas terik matahari, lapar dan sebagainya. Nah, mending mati aja kalau begitu Bang. Pak De, ada yang kepanasan katanya kitab perjanjian lama itu untuk Yahudi, Pak De. Ora peduli. Yang jelas itu terdapat di dalam kitabmu. Udah lanjut. Ya. Kalau ini tadi ada penghinaan Saifuddin Ibrahim, ini harus diluruskan Pak De. Dia mengatakan begini. Al-Quran itu menghina Yahudi dan Kristen. Emang ada kata Kristen di Al-Quran Pak De? Ya di situ dikatakan di dalam Al-Bayyinah ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, di situ memang tidak disebut Kristen, tapi kalau sudah mengacu ke ahli kitab, ya, ahli kitab itu artinya bisa orang yang jahil terhadap kitab, bukan berarti dia ahli di sini, tidak bermaksud orang itu cerdas soal Bible loh, bukan.
Kalau itu artinya cerdas soal Bible, Bang, nggak masuk orang Kristen goblok semua soal Bible. Ahli di situ bisa berarti itu jahil dia. Jahil dengan kitabnya sendiri itu, dia akan masuk neraka dalam keadaan yang sangat terhina, bahkan lebih rendah daripada makhluk apapun. Ya, itu wajar. Orang yang ingkar, ya kan, dikutuk, itu wajar. Ya, Yesus sendiri juga menyamakan wanita dengan anjing. Nah, kalau di dalam Islam konteksnya orang yang durhaka, orang yang tidak mau menuruti perintah Allah, ya pemberontak dia, maka disamakan dengan lebih rendah daripada binatang, wajar, Bang. Tapi bagaimana ketika ada orang minta tolong disamakan dengan anjing? Lebih parah mana coba? Perempuan, tolong di sebentar yang lain dong. Perempuan itu ya sudah merasakan sedih, anaknya kerasukan setan, ya dalam keadaan panik, tolong di-mute dong. Aduh. Ini Pak Iqbal di-mute Pak. Ini tolong di-mute. Mengganggu Pak, mengganggu Pak. Tolong di-mute. Kalau tidak bisa nge-mute keluar. Ya karena sangat mengganggu. Lanjut. Tata. Lanjut. Nah, coba Anda bayangkan, ada seorang wanita dalam keadaan panik, anaknya kerasukan setan, cari pertolongan. Setelah minta tolong disamakan dengan anjing. Coba, itu tertulis di dalam kitab mereka. Kenapa Saifuddin ini nggak ngaca kitabnya gitu loh? Cuma maunya nyerang Islam, tapi dia buta kitabnya sendiri. Oh, itu kan perjanjian lama. Bukan perjanjian lama, itu perjanjian baru. Matius 15 ayat 22 sampai ayat 27 dibaca itu. Ada orang perempuan Kanaan teriak-teriak, oh Tuhan, sampai sujud-sujud itu. Ya saking butuhnya pertolongan sampai sujud-sujud itu. Ya di dalam Matius nih saya cari nih kalau saya dibilang bahwa ya. Di dalam Matius, bentar. Ini saya kalau udah ngomong ini sangat mendramatisir. Enggak apa-apa, yang penting buktinya ada. Ada dasarnya. Ada, nggak mau saya ngawur itu nggak mau. Jangan ditafsirkan Pak De ya. Enggak. Ini ya. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan yang sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Enggak open, Bang. Ada orang minta tolong, enggak open nih. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah ini orang panik ini. Minta tolong malah disuruh pergi. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia. Waduh, sampai nyembah-nyembah Bang, saking butuh pertolongan ini. Ya, sambil menyembah dia, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Sama Yesus apa? Tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Nah ini, ayat 26-nya. Waduh, sudah minta pertolongan dengan berharap ada pertolongan sampai nyembah-nyembah. Bukan ditolong malah disamakan dengan anjing. Mana lebih parah sekarang? Kalau di dalam Al-Quran orang yang direndahkan adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingkar, orang yang memusuhi Islam. Itulah yang direndahkan serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari segala makhluk. Begitu Bang Andi, terima kasih. Ya. Jadi begini ya teman-teman ya, ini bukan ditujukan kepada seluruh umat Kristen ya, ini ditujukan khusus kepada Saifuddin Ibrahim dan yang ada di dalam video itu ya. Jadi ini nggak mengeneralisir secara keseluruhan ya. Jadi kalau tadi ada ucapan Pak De semua, bukan, ini kita tarik, ini khusus kepada Saifuddin Ibrahim. Kita reaksi sesuai yang ada video. Terus kemudian tadi dia mengatakan begini, Al-Quran menghina Yahudi dan Kristen. Al-Quran tidak pernah menghina siapa-siapa, ya hanya meluruskan gitu ya. Justru yang menghina Yesus kalau nggak salah ya adalah Yahudi itu sendiri. Kenapa? Kehadirannya di muka bumi juga Yahudi sendiri nggak cocok tuh, bahkan menyangkal bukan Mesias yang ditunggu-tunggu. Bahkan Yahudi sendiri tidak mengakui kalau Yesus itu Tuhan. Jijik Yahudi itu, kalau dia Yahudi ya beneran ya, kecuali Yahudi udah jadi Kristen. Coba teman-teman yang Kristen, berani nggak Anda ke sana, itu ada kawasan tertentu di Israel
Anda berteriak di sana Yesus adalah Tuhan pencipta alam semesta, saya rasa Anda akan dikucilkan di sana begitu. Artinya, ya, kami ini Muslim yang ada di Indonesia, ya, Anda mau mengatakan Yesus Tuhan pencipta alam semesta, Yesus adalah Tuhan, Yesus yang Anda sembah, kami tidak pernah mengganggu kalian dalam hal keimanan Anda itu. Ada hukum yang mengatur kita, ada toleransi untuk itu gitu loh. Makanya saya sayangkan kepada Saifuddin Ibrahim ini, kenapa mesti arogan, kenapa mesti atraksinya cukup radikal ini, menyerang Al-Quran, ditafsirkan bukan sama penafsiran pokoknya. Anehnya lagi adalah orang-orang yang mendengarkan itu percaya sama Saifuddin Ibrahim. Nah inilah yang disebut oleh Menko Polhukam, sebelum menyebar kemana-mana sebaiknya video ini di akunnya ditutup, tapi masih terbuka terus. Makanya kami tidak akan berhenti untuk meluruskan. Supaya apa? Ucapan-ucapan Saifuddin Ibrahim itu jangan sampai menjadi mindset. Jangan sampai diyakini oleh orang-orang yang nggak ngerti Al-Quran, dipakai untuk kebencian. Terus kemudian dipakai untuk bermedsos, akhirnya terjerat hukum pula gitu loh. Ini kan untuk kebaikan Anda semua. Gitu loh. Jadi harus menyikapi secara positif. Itu kira-kira dari saya. Makasih. Lanjut videonya. Silahkan. Sedikit Pak De. Pak De. Oh, monggo. Mantap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. lihat Saifuddin semakin hari ini kelihatan niatnya itu memang memancing umat Islam untuk resah gelisah ya. Sepertinya berharap kalau dia menyerang terus supaya dibalas dengan serangan. Ternyata tidak. Ternyata umat Islam itu menyikapi secara bijak. Di dalam dunia YouTube dengan reaction, kalau di dunia nyata dengan aturan yang memang jelas seperti melaporkan atau memang jalur yang berlaku. Jadi semakin hari memang semakin memancing sepertinya. Saya Ibrahim. Ada background di belakang Pak Erwin, ada backgroundnya gede itu suaranya. Oh ada. Ya, di mute aja dulu. Lanjut dulu Bang. Iya betul. Lanjut Pak Yan, di mute Pak Erwin di mute. Di mute sebelum sebentar ini Pak Erwin di mute. Pak Erwin di mute. Udah di mute udah. Oke, Pak Iqbal, monggo Pak Iqbal. Yang ada suara siapa itu? Udah, Ya, saya monggo. Jadi gini, Al-Quran itu tidak menghina Yahudi, Nasrani, enggak. Karena kitab suci itu mengkritik, meluruskan ya orang-orang yang menyimpang. Nah, jadi Al-Quran itu kadang-kadang memuji karena mereka yang taat. Ketika Allah itu menyampaikan kepada mereka yang membangkang, sama dengan kitab suci yang lainnya, ular beludak, kayak gitu itu. Kepada siapa itu? Tentu kepada umatnya Nabi tersebut yang membangkang. Kadang-kadang dipuji, innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin, itu dipuji. Bahwa orang-orang yang sebelum Islam datang, mereka menjalankan kitabnya dengan sebenarnya, mereka selamat. Begitu juga orang Nasrani. Ya, ada yang mereka itu persahabatan itu baik, tidak sombong, seperti Raja Najasyi. Nah, tapi ketika mereka itu yang sesat, lakot kafarol ladina, ya tentu saja. Sama dengan kitab-kitab yang lain sebelum Al-Quran. Ketika Allah itu mengatakan kepada orang-orang yang menyimpang, Yahudi kan selalu menyimpang. Berapa nabi yang mereka bunuh? Tentu saja tidak halus ngomongnya, masa dipuji-puji kan gitu. Jadi kalau dikatakan Al-Quran menghina Yahudi Nasrani itu tidak benar. Karena memang ayat-ayat seperti itu untuk siapa? Yahudi yang bagaimana? Ketika Allah memuji kepada Yahudi Nasrani yang mana? Nah, menurut saya ini sama dengan kitab-kitab sebelumnya gitu loh ya. Ketika Allah itu keras lah omongannya, firman yang diturunkan pada Nabi, ular-ular beludak lah, apalah semua itu ya biasa seperti itu gitu loh. Oke, itu saja Bang Handi. Oke, lanjut video, jangan kemana-mana dulu Ustaz. Lanjut videonya. Oke. Pak. Iya. Tapi juga ada yang nggak suka dengan khutbah saya karena
eh, kita harus mengasihi. Iya. Tapi kita mengasihi itu kita harus ke 98 ayat 6. Sesungguhnya orang-orang kafir ahli kitab itu masuk neraka selama-lamanya. Nah, itu baru masuk nerakanya. Oke, ada 2 ayat, stop. Oke, ada 2 ayat Pak Ustadz. Ayat Al-Bayyinah 6 dulu. Sampai begitu itu. Silakan Pak Ustadz Tata. Ya. Itu ayat seperti itu maksudnya apa? Panggillah orang yang tidak beriman kepada Allah. Kedua, tidak menjalani kitabnya. Maksudnya apa? Di situ tujuannya itu kepada itu di akhir-akhir kerasulan Rasulullah. Itu memerangi orang Romawi. Pertama, mereka ahli kitab tapi tidak menjalankan kitabnya. Ayat yang dia kutip itu, dia tidak bisa membedakan mana kafir harbi dan dimin musta'man mu'ahad. Karena ada 2 dalam Islam itu. Kalau harbi, maka banyak ayat-ayat perang. Karena kita itu wajib, jangankan menjaga negara, keluarga, bangsa, harta. Ya. Bahkan kita, ketika kita itu bepergian, seorang suami dan istri, terus kita dirampok, maka untuk membela istri kita boleh membunuh, melawan begal itu. Bukan kita itu dosa, enggak. Karena dalam Islam itu wajib menjaga harta, anak, istri. Menjaga mereka itu wajib. Sehingga andaikan kita mampu lalu melawan, terus terbunuh, begal itu, maka kita tidak berdosa. Apalagi seorang penjajah ya, Kak Harbi lah. Mereka bukan hanya keluarga kita, keluarganya semua bangsa. Satu suku lah gitu ya. Maka di situ Al-Quran ayat-ayat seperti itu adalah untuk kafir harbi gitu. Kalau selain harbi, maka kata Allah dalam Al-Quran, silakan kalian bermuamalah dengan mereka, tapi jangan dalam hal akidah. Itu batasannya ya. Oke, lanjut. Baik Pak Ustadz, ada nggak perintah? Tadi Saifuddin Ibrahim mengatakan begini, harus diluruskan. Harus mematikan orang Yahudi dan Kristen. Emang ada harus seperti itu Pak Ustadz? Tidak, itu kafir harbi. Suatu contoh ya, ketika Islam itu sudah menguasai semua, maka apa kata Umar itu? Sekarang kalian dalam naungan Islam. Silakan beribadahlah dengan baik. Yang Yahudi silakan, yang Nasrani silakan. Kalau ada yang mengganggu kalian, berarti mereka berurusan dengan kami. Dilindungi, bukan dibunuh. Yang dibunuh itu kafir harbi yang mana mereka mendolimi bukan hanya kepada Islam. Orang Nasrani itu zaman itu tertindas, Yahudi juga gitu. Makanya Yahudi itu terbebasnya. Kalau Yesus kan tidak bisa kan membebaskan Israel. Itu kalau kita pakai nubuat, ya Islam yang membebaskan Yahudi itu. Nah di sini kan ada yang drama, saya tahu sejarah itu gitu. Gitu. Bang Handi silakan. Ya, betul, ada ayat yang dimaksud Saifuddin Ibrahim itu ada asbabul nusulnya begitu ya. Enggak sekiranya, kalau sekiranya contoh yang sederhana saja ya. Kalau di dalam Al-Quran ada ayat peperangan itu artinya SOP untuk berperang di jalan Allah. Karena yang menurunkan SOP itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya bagaimana? Enggak ada cara seperti yang disebutkan oleh Saifuddin Ibrahim itu. Ya, membuat pertahanan. Bagaimana memperlakukan anak-anak,
bagaimana memperlakukan perempuan, bagaimana memperlakukan orang tua, bagaimana memperlakukan tanaman dan lain-lain, bagaimana memperlakukan tawanan. Begitu ya. Jadi tidak ada sistem brutal dalam peperangan itu dalam waktu itu umat Islam diserang. Apakah kalau diserang suatu negara itu harus pasrah begitu saja? Kasih pipi kiri, kasih pipi kanan begitu? Apakah ajaran kasih perlu diberlakukan dalam kondisi darurat seperti itu? Waktu itu darurat militer, coy. Bertahan umat Islam itu diserang, melanggar perjanjian, disolimi. Apakah harus mati konyol begitu? Nah, inilah turun ayat Al-Quran ini untuk dijadikan strategi, petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, utamanya dalam hal perang, kan begitu. Berbeda dengan yang ada di sebelah itu yang dibaca Pak Desugi tadi. Coba bandingkan aja deh. Kalau mau apple to apple coba. Coba ngerinya seperti apa coba. Kami umat Islam tidak pernah meminta itu untuk dihapus. Dan kami tidak pernah mencoba-coba untuk membahasnya kalau di luar daripada diskusi. Kami nggak berani monolog. Apalagi untuk menafsirkan sembarangan. Apalagi untuk ada kepentingan di luar daripada itu. Berbeda dengan Saifuddin Ibrahim. Apa haknya coba meminta menghapus 300 ayat. Jangankan 300 ayat, 1 titik aja nyawa kami taruhannya gitu loh. Anda tidak tahu semua teman-teman di luar sana itu. Indonesia merdeka dengan apa sih SOP-nya coba? Santri itu, para ulama ya, yang melawan penjajah masuk ke Indonesia, yang sebagian besar beragama Kristen Belanda itu. Apa yang dipakai? Ayat-ayat ini yang dipakai teriakan Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Ada enggak teriakan haleluya coba? Ada enggak ayat-ayat Bible yang dipakai untuk memerdekakan bangsa ini? Mikir dong. Kedua, dengan zaman yang modern seperti ini, ya, kalau memang ayat ini seperti yang dipikirkan oleh Saifuddin Ibrahim, enggak tentram negara ini. Tidak ada rumah ibadah. Tidak ada agama lain selain Kristen. Kalau ini ayat dipakai. Jadi enggak dipakai sembarangan begitu. Ada hal-hal tentu. Saya akan pakai ayat ini kalau ada coba satu orang pun yang bisa mau menjajah umat Islam di Republik ini. Saya orang yang pertama gitu loh. Tapi dalam keadaan damai begini buat apa coba dipakai? Itulah makanya tolong semua yang di luar sana ya. Tadi barusan saya membaca satu komentar yang cukup lugas dan cukup saya rasa sebagai orang Kristen namanya Pak Abraham Duta ya. Bahwa dia mengatakan begini, saya orang Kristen, tapi saya enggak setuju dengan cara Saifuddin Ibrahim seperti itu. Ini memprovokasi bangsa dan ini bisa memecah belah. Inilah orang Kristen yang bijak, seperti yang dilakukan Ibu Rika itu yang melaporkan Saifuddin Ibrahim. Coba kalau Anda, statement Anda dibaca begini, Anda lagi yang dipraming sama Saifuddin Ibrahim dijadiin topik, coba. Siapa yang enggak setuju sama Saifuddin pasti dijadiin topik, diserang kemana-mana. Semua orang diserang. Kecuali sponsor dia yang ada di layar yaitu Rudi apa siapa namanya Rudi Gunawan ya? Rudi Gunawan ya Pak ya? Iya Rudi Gunawan. Itu kira-kira dari saya, jadi mohon teman-teman di luar sana ya, jangan percaya ucapan Saifuddin Ibrahim ini. Tidak ada ayat suci Al-Quran yang memerintahkan untuk demikian. Kalau ada berarti negara ini nggak aman. Buktinya aman-aman saja. Adapun segelintir orang memang ada yang menyalahi Al-Quran itu. Kita juga nggak bisa menutup mata, tapi itu oknum. Itu oknum. Setiap agama ada oknum yang melanggar hukum ya. Setiap agama ada oknum yang melanggar hukum. Di Indonesia ini ya, khususnya di Indonesia nih. Karena ateis di Indonesia itu nggak ada tempatnya sebenarnya. Jadi siapapun yang melanggar hukum di Republik ini pasti ada agamanya. Tapi kalau ada seseorang yang melanggar hukum, tidak kita, oh ini ajaran begini, memang begini ya. Enggak, itu namanya pikiran pendek coy. Itu dari saya, makasih. Ini siapa sih ini Pak Mudi kok mau ngomong ya Pak? Pak Mudi mungkin mau bicara Pak. Tadi dulu Pak Yan. Lain kali Pak Mudi kalau orang bicara di mute dulu Pak. Nanti kalau mau bicara baru dibuka lagi mic-nya, sistem berisik Pak. Gitu loh ya.
Ya, Ya, Mas. ya, silakan Pak. Silakan Pak Mudi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Palembang, agak terusik dengan Saifuddin ini ya. Menurut saya ada beberapa poin terkait Saifuddin ini. Satu, dia ini misioneri yang memang dimainkan untuk mengobok-obok kerukunan beragama di negara Indonesia ini. Dia sengaja sepertinya dibayar tuh, sudah dicuci otaknya oleh misioneri saat beliau waktu perkenalan di Azaitun itu ya. Jadi memang sebagai ikon-ikon misioneri ini kan harus ditarik dari ketokohan pernah belajar di pesantren, sudah kiai gitu ya. Itu agak mahal tuh harganya. Saya pernah bicara sama mereka yang kalang-kalangan begitu ya. Jadi maka itu dia kayak dapat reward besar gitu loh. Kalau orang-orang seperti petinggi-petinggi tokoh agama itu dibawa atau dibaptis jadi Kristen, terus dia dibayar untuk menghajar kelompok-kelompok Muslim. Nah, satu itu. Kedua, saya tinggal berpikir ini kinerja Interpol, Mabes Polri untuk menangkap Saifuddin ini. Nggak usah ke situ Pak, biarkan. Nggak usah ke situ, biarkan aja. Itu urusan polisian, biarkan aja yang lain aja. Oh ya, jadi perihal apa Pak yang harus saya sampaikan nih? Ya, untuk kinerja pihak aparat biarkan saja. Kita Saifuddin aja. Fokus ke Saifuddin aja. Oh, Saifuddin, oke. Nah, terkait Saifuddin ini sebenarnya kita kan bisa lihat jejak langkah dia ya. Setelah dia berangkat ke Amerika, terus dia membombardir seolah-olah dia tadinya respectable sama Yakut gitu, Menteri Agama. Cuma terakhir ini dia agak ini dengan Yakut gitu ya, karena tidak direspon oleh Menteri Agama. Dia juga menyetir beberapa ayat yang disinyalir mau dirubah. Sebenarnya ini kan kalau sosok dia itu sebenarnya mata batin dia tuh udah tahu tuh bahwasanya ini sebagai alat untuk mengobok-obok kekacauan kita tentang pemahaman Al-Quran ini. Padahal kan kita harus memberi penjelasan juga bahwasanya ayat-ayat di Al-Quran itu kan ada sejarah, ada politik, ada sosial, ada budaya. Itu dengan kondisi asbabun nuzulnya, dengan kondisi kontekstual saat itu kan. Dan bagi kita umat Islam merupakan referensi yang harus kita suri tauladani. Enggak juga kita harus mengajak seperti kondisi ayat itu turun kan, enggak begitu. Nah, yang ini dipelintir oleh dia gitu. Seolah-olah Islam itu mengajarkan kekerasan, padahal konteksnya kan beda. Itu zaman-zaman dulu kan perangnya kan. Nah, ketiga saya juga menilai ada channel YouTube di sebelah ya yang selalu tiap malam bahkan 2-3 kali semalam itu sepertinya mau berhadang-hadangan sama kita gitu. Lalu jangka para ayat-ayat Al-Quran, baik istilah-istilah kadrun itu kan saya sebenarnya risih banget tuh. Saya pernah ngomong di channel itu, aku bilang hentikan caci maki ini. Hentikan caci maki ini. Jangan menggeneralisir kadrun-kadrun itu. Umat Islam ini marah loh dibilang kadrun. Bilang kadrun itu apa? Sepengetahuan saya kan kadal gunung pasir gitu kan. Selalu kadrun, seolah-olah Muslim itu kadrun begitu ya. Itu channel sebelah saya pernah masuk itu. Oh enggak, bukan, ini segelintir aliran keras saja yang menegakkan khilafah segala macam. Kadrun itu Pak singkatan dari kafir, dungu, turun temurun lah, balikin aja gitu, simpel aja. Bapak nggak usah ke sana Pak, channel mereka biarkan aja. Ya akhirnya saya dari situ nggak masuk lagi lah. Kupikir channel caci maki aja nih kan. Oke, makasih ya Pak, ya kita lanjut dulu ya videonya. Terima kasih. Boleh, makasih. Ya. Dia indikasinya adalah kadal gurun,
Ya Yesus hidup di mana, di zaman mana? Di daerah daratan gurun apa di gunung? Yesus. Para nabi sebelumnya coba. Paulus di mana gitu? Jadi ini sebenarnya istilah-istilah mereka ini ketabok sama mereka sendiri gitu loh. Itu dari saya Pak Yan. Oke, lanjut videonya. Mohon di mute dulu Pak ya. Udah. Mereka itu sudah Kan nggak ada suara keluar. jadi kalau sekedar membakar gereja, melarang orang Kristen beribadah, itu mah sudah biasa sebenarnya. Udah programnya mereka malah ya. Iya, kalau Oke, Anda tahu bagaimana ayah, mereka dikit, Pak. itu. Yang ini yang enak. Oke, terima kasih. Yang pertama dia bahwa kalau membakar gereja ataupun apa itu udah biasa dan diaminkan oleh perempuan ini, mungkin istrinya Pak Rudi, tapi pastor punya istri ya, kurang tahu lah ya atau apanya lah. Dia bilang papa gitu kan. Nah intinya dia mengiyakan bahwa itu programnya mereka itu ke Muslim. Ini jelas, di mana ada programnya? Tolong jelaskan Udin. Berarti ini udah terhasut ini. Rudi Gunawan dan kawan-kawan yang ada di Amerika udah terhasut. Nanti kita buka lagi video yang beberapa saat nanti ya. Setelah ini ada video juga kita sambungkan bagaimana mereka itu kongkol dan beberapa pengkhotbah dan khotbahnya si siapa? Saifuddin Ibrahim ini di berbagai kota. Salah satunya San Francisco, Colorado dan hal yang lain ya. Dan di seputaran itulah. Karena tadi saya sampaikan dari awal siapa mereka? Yaitu tadi mereka lah yang mengundang Saifuddin. Terima kasih. Mungkin ada yang nambahin Bang Handi, silakan. Boleh nambah. Ini harus diluruskan ini Pak De, semua ya, teman-teman ya. Ada statement yang paling provokatif nih keluar dari congornya Saifuddin Ibrahim. Benar, ini sangat provokatif. Ya, dia mengatakan ada program dari mereka atau umat Islam itu melarang Kristen beribadah, satu. Dua, membakar gereja. Ini harus benar-benar harus dibuktikan pernyataan Saifuddin Ibrahim. Kalau ada ajaran Islam, kalau ada ajaran dalam Al-Quran dan hadis yang demikian ini, saya bersedia dibaptis, disutet, di atas sutet gitu loh. Ini harus benar-benar diluruskan. Ini provokatif. Ini sangat harus diluruskan. Supaya orang-orang Kristen ya di luar sana itu tidak percaya omongan Saifuddin Ibrahim ini. Kalau sekiranya ini ada, Indonesia ini nggak akan aman. Dan kalau ini merupakan perintah dalam Al-Quran, kami harus melaksanakannya. Karena perintah dalam Al-Quran itu wajib untuk dilaksanakan seperti perintah sholat. Wajib hukumnya. Nah kalau ini perintah bersifat wajib, tapi kita lihat sekarang gereja masih ada di mana-mana, Anda bebas beribadah. Bahkan kami teman-teman membantu, toleransinya tinggi. Antara Istiqlal dengan katedral itu berdekatan, saling pinjam halaman parkir. Itu contoh gitu loh. Kalau ada insiden di bawah sana, itu oknum. Itu bukan program dan itu bukan perintah. Justru orang yang kayak beginian itu melanggar dari syariat Islam. Makanya bersentuhan dengan hukum. Jadi jangan sampai semua teman-teman mendengarkan congor-congor Saifuddin Ibrahim kayak demikian. Ini provokatif banget. Dan ini segera harus diredam. Cara meredamnya tutup akunnya, tangkap orangnya. Sekali lagi ya, sebelum umat muslim marah besar itu ya, tutup akunnya, tangkap orangnya agar berhenti mengucapkan provokatif kayak beginian. Ini sangat-sangat berbahaya statement kayak begini. Sangat berbahaya. Apabila saudara-saudara Kristen itu langsung menangkap mentah-mentah dan diaplikasikannya gitu. Akhirnya timbul mindset dalam pikiran teman-teman Kristen yang nggak mengerti Al-Quran. Ada kebencian di sana. Kebencian. Akhirnya apa? Mereka cenderung provokatif juga. Contoh di dalam grup-grup WA, di Facebook apa.
Ini banyak sekali turunannya Saifuddin Ibrahim kayak demikian. Makanya malam ini momennya paling tepat, kita harus luruskan bahwa tidak ada hal demikian. Kalau ada, negara ini tidak aman. Itu dari saya, makasih. Oke, saya tambahin sedikit ya. Tidak. Siapa sih ini? Lanjut. Habis ini Opung. Silakan Pak De. Oke. Saifuddin tadi dengan kebodohannya menuduh di dalam Islam ada program-program yang sifatnya merusak, membakar gereja dan sebagainya. Saya Islam dari kecil ya, tidak pernah diajari demikian. Justru yang punya program untuk menyebarkan agama dengan penjajahan itu Kristen. Ya, perintahnya ada dengan jelas tertulis di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Dan sudah dibuktikan oleh para penjajah dengan slogannya 3G, gold, gospel, Glory, gold, and gospel. Itu jangan diingkari itu. Tanpa adanya penjajahan oleh Belanda, nggak ada Kristen di Indonesia masa itu. Ya, mereka menjajah seluruh di dunia ini untuk dikristenkan. Filipina yang dulu mayoritas Islam, jadi Katolik, ya, pembantaian suku Aborigin di Filipina, pembantaian suku Indian di Amerika, Australia, Pak Sugi. Ya di Australia, ya itu semua program, gitu loh, program yang mereka lakukan, yang mereka gencarkan itu sangat merugikan bagi umat lain. Bahkan sampai sekarang masih ada namanya program kristenisasi. Ya, baik dengan cara hamili saya, ya, dengan berbagai macam sumbangan dan sebagainya. Itulah program kalian. Kami umat Islam nggak punya program. Tugas kami hanya menyampaikan kebenaran. Ud'u, kata Allah. Ajaklah manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik, dengan cara yang paling bijaksana. Itu aturan Islam. Karena tidak boleh kita itu memaksa orang untuk masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada. Di Kristen bagaimana? Ya, Yesus memerintahkan ke-12 muridnya. Ya, pergilah kamu ke seluruh bangsa. Jadikanlah mereka muridku. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba. Tidak ada istilah lakum dinukum walia, tidak ada di situ. Injili semua makhluk. Ya. Siapa yang percaya dibaptis, yang tidak percaya dihukum. Pemaksaan, bos. Yang punya program-program itu kamu, orang-orang Kristen, orang Islam nggak punya program untuk menjadikan Kristen orang Islam, nggak ada. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Gitu loh. Kalau kamu terima syukur, nggak terima lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nggak boleh saya mengganggu kamu ke gereja. Nggak boleh aku membakar gerejamu. Jangankan di situasi yang damai seperti ini. Di situasi perang saja tidak boleh menghancurkan tempat ibadah. Tidak boleh membunuh rahibnya. Tidak boleh membunuh anak-anak. Tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang sudah tua. Ada ajaran seperti itu selain Islam? No. Di kitabmu anak yang masih netek pun harus ditebas lehernya. Ya, 2 Samuel 15 ayat 3 kalau nggak salah itu. Ya, tebas lehernya. Anak-anak masih oek-oek, tebas lehernya. Islam tidak seperti itu, Mas Bro. Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semuanya akan mendapatkan kebaikan Islam, termasuk pohon akan mendapatkan kebaikan Islam. Haram bagi seorang muslim tiba-tiba menyakiti pohon, memaku pohon dengan sembarangan, membacok-bacok pohon. Tidak boleh di dalam Islam. Tidak ada agama seperti itu di dalam selain Islam. Terima kasih. Bagaimana 2 Yohanes 1:10 Pak De? Di dalam 2 Yohanes 1 ayat 10, apabila ada orang datang kepadamu tidak membawa ajaran ini,
Janganlah kamu menerima ke dalam rumahmu dan janganlah kamu mengucapkan salam. Siapa yang melakukannya, dia akan mendapatkan upah dari perbuatan yang jahat. Kamu nerima tamu beda agama itu perbuatan jahat. Dilarang itu. Dilarang, itu perbuatan jahat. Kamu akan mendapatkan upah dari perbuatan jahat. Menerima tamu beda agama, perbuatan jahat, Mas Bro, di dalam kitabmu. Kami umat Islam ahlan wa sahlan. Ya, kita terima dengan tangan terbuka. Kita tidak pernah membeda-bedakan. Ya, dalam konteks sosial kita tidak pernah membeda-bedakan. Tapi dalam konteks akidah, ya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Begitu Bang Andi. Ya, bagaimana Markus 16, 15, 18? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya akan dibaptis, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bagaimana Pak De? Yaitu pemaksaan. Jadi mohon ya teman-teman ya, sebelum percaya Saifuddin Ibrahim, mohon kiranya bacalah Bible-mu dulu gitu, sebelum percaya ya. Dan jangan sampai percaya orang kayak begituan gitu ya. Supaya apa? Supaya toleransi antar umat beragama di negara kita ini aman. Ya, bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Kita nggak boleh saling mengganggu, bro. Kalau ada insiden di akar rumput, itu namanya penyelewengan daripada agama yang dia yakini. Kurang sempurna. Dan melanggar hukum. Di samping melanggar hukum, orang-orang yang melakukan bunuh diri itu tidak mendapat tempat yang baik di hari kelak. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat tidak menyukai orang yang membunuh diri itu. Jadi tidak ada ajaran di dalam Islam seperti itu. Ini ajaran kekeliruan. Jadi kalau ada oknum jangan disandingkan, jangan dinisbahkan kepada agama yang dia anut. Murni pelanggaran hukum akibat kesalahannya itu. Itu baru jadi warga negara yang baik. Itu dari saya, makasih. Lanjut, opung. Tadi Opung mau bicara? Lanjut dulu lagi makan. Waduh. Mantap. Oke. Mantap. ikut senang Pong. Opung terus. Lanjut. Oke ya. Tadi intinya bahwa mereka itu tertipu sama Saifuddin. Diaminkan, saya bilang. Oke, kita lanjut dengan video yang berikutnya ya. Bentar, halo, selamat malam. Bentar Pak Abah, ini lagi reaksi ya, bukan debat. Anda standby dulu yang mendengarkan. Ya, ini soal Saifuddin juga. Ada pertanyaan ini Pak. Ya. Sebentar Pak Yan, sebentar Pak Yan. Pak Yan, sebentar Pak Yan. Pak Yan, stop dulu. Ada Abah ini dari Kristen mau memberikan statement untuk Saifuddin Ibrahim. Kita persilakan dulu ya, silakan Pak Abah, Will. Enggak, saya cuma mau nanya aja nih, yang katanya Saifuddin itu Muhammad menikah sama Khadijah itu secara Kristen itu betul apa tidak? Salah besar. Udah dijawab kemarin malam nonton videonya Pak ya, standby. Udah dijawab 6 kali. 6 kali dijawab. Nonton video yang kemarin. Standby. Jadi ya. nikahnya secara apa itu? Sudah dijawab. Abrahamik Pak. Udah dijawab kemarin Pak. Ini bukan diskusi, habis ini kita diskusi ya Pak. Ini reaksi video ya. Baik, kalau saya tanya kepada Anda. Ya, reaksi atau kelakuan Saifuddin Ibrahim ini Anda setuju apa tidak? Ada setuju, ada tidak juga. Yang tidak setujunya yang mana? Yang tidak setujunya dia tidak. Bentar Pak Yan, yang tidak setujunya apa? Ya, dia bicaranya dari Amerika ya. Oke. Kalau dari sisi dia membela minoritas, ya saya setuju aja sih. Oh, apakah ada minoritas yang tertindas, Pak? Bapak pernah ke gereja dihalang-halang orang Islam? Selama ini sih nggak ada sih. Ya udah. Jadi ada nggak minoritas yang tertindas, Pak? Masuk dulu. Dijawab, Pak. Dia nggak setuju karena di Amerika aja. Yang kita tanyakan poin pembicaraannya, bukan dari mananya dia berbicara, Pak. Ini makanya orang kayak Anda ini ditanya A jawab B gitu loh. Apa isi konten-kontennya pembicaraan yang Saifuddin Ibrahim itu? Memang banyak gereja itu yang disegel. Saya nggak tanya gereja, saya nggak tanya gereja. Statement Ya, Saifuddin Ibrahim. Statement Saifuddin Ibrahim ini Anda setuju apa enggak? A setuju, B tidak. Ya,
Kalau dia membela minoritas saya setuju. Apa yang dibela? Minoritas tertindas apa sehingga dibela? Makanya saya bilang kalau gereja disegel. Siapa yang segel? Gereja mana yang disegel? Siapa yang segel? Silakan di Google, silakan di Google. Bawa buktinya dulu. Kalau nggak ada bukti Anda diam. Di Google ada. Mana Google-nya? Mana linknya? Buka. Di sini JCC bukan tempat baper, harus bawa data, paham? Iya, diketik aja di situ. Anda yang ketik, Anda yang bawa. Aduh, Anda kita enggak berilmu. lanjut aja dulu, kita lanjut. Anda standby ya? Ya. Andi, Ya, siap. tolong dulu beliau handal sebentar biar saya yang berbicara. Siap, Opong. Baik. Saudara kita tadi dari Kristiani dan menanggapi dari tadi pembicara-pembicara terdahulu, ini sebenarnya tidak ada sedemikian itu, jangan digeneralkan yang kasuistis. Jadi saya ulangi sekali lagi, jangan digeneralkan kalau kasuistis. Mungkin yang dimaksudkan rekan kita tadi Bapak tadi itu ada katanya gereja disegel segala macam. Saya tahu itu kasusnya di Bandung, tapi kan sampai sekarang tidak ada izinnya karena peruntukan ruko dijadikan rumah ibadah, Bapak. Nah, itu satu. Kedua, kami ini orang Batak, saya ini orang Batak, berkali-kali sudah di sisi ini saya katakan, kami itu rukun nggak